Seperti kita ketahui bahwa Pulau Sumatera adalah pulau yang dipenuhi oleh deretan pegunungan dan lembah yang curam, sehingga struktur tanah dan labilnya lempengan patahan bumi yang ada di Pulau Sumatera membuat struktur tanah di pulau ini banyak yang bergeser, yang mengakibatkan setiap bangunan jalan banyak yang amblas dan longsor. Namun di balik itu, ruas jalan yang sempit pun juga menjadi penyebab utamanya yang membuat waktu tempuh menjadi lebih lama. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab yang membuat waktu tempuh di perjalanan bisa memakan waktu lebih lama, guys. Untuk kamu yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi agar kamu menjadi orang yang pertama tahu ketika kita mengupload video-video terbaru seputaran bus tanah air, guys. Bersama kita berbagi informasi. Oke, let's go. Tidak seperti daratan di Pulau Jawa pada umumnya, bahwa Pulau Sumatera tidak terlepas dari hamparan bukit berkelok dan tanjakan curam atau turunan yang licin yang betul-betul mengasah skill driver bus Sumatera, guys. Inilah alasan mengapa driver bus Sumatera disebut dengan julukan King of the Road atau sang penakluk jalanan. Untuk bisa menjadi driver big bus di Pulau Sumatera, setidaknya kita harus memiliki 4 hal di bawah ini, selain tentunya telah memiliki lisensi untuk kendaraan besar seperti bus. Number 1. Penakluk jalanan sempit. Tidak seperti hamparan ruas jalan di Pulau Jawa, ruas jalan di Pulau Sumatera terkenal sempit karena harus dibangun di area pegunungan yang berbatasan langsung dengan ketinggian jurang yang harus dilewati. Skill ini yang harus dimiliki oleh driver PO bus ketika melewati jalanan di Pulau Sumatera dan kemampuan mengukur panjang dan berat kendaraan saat melaluinya. Karena tidak jarang untuk bisa saling melewati di jalur ini, kadang kendaraan lain dari arah berlawanan harus berhenti atau mencari jalan yang memiliki beram yang lebih lebar untuk dapat dilalui oleh kendaraan lainnya. Number 2. Penakluk jalanan berkelok. Untuk bisa menghubungkan antara satu daerah ke daerah lainnya, maka tak ayal jika ruas jalan di Pulau Sumatera harus mengikuti struktur perbukitan yang mengharuskannya untuk mengikuti pola pegunungan. Untuk itu, driver di pulau ini dituntut untuk bersinergi dengan alam yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan panjang bus dan kemampuan menggunakan lebar beram jalan dengan perhitungan yang matang, sehingga bisa dengan mulus melaju dan mencapai daerah tujuannya, guys. Number 3. Penakluk jalanan longsor. Tidak sedikit dari pengguna jalan dan penumpang yang menaruh simpati kepada kru bus yang melintas di daerah Sumatera. Ini terhitung dari cara mereka untuk menggunakan sisi jalan yang tersisa untuk dapat melalui jalan yang acap kali longsor, terutama pada saat musim penghujan tiba. Ditambah lagi struktur jalan yang labil karena pergeseran lempengan patahan bumi yang dilaluinya, sehingga tidak membahayakan mereka saat melintasinya, guys. Number 4. Penakluk medan berat. Untuk sesi ruas jalan yang mulus dan sempit, para driver Sumatera pun sudah harus ekstra hati-hati saat melintasinya. Namun di balik itu semua, tidak hanya jalan licin dan sempit, bahkan para driver Pulau Sumatera juga dituntut untuk siap setiap saat melintasi medan berat seperti jalan rusak dan bergelombang yang tak jarang juga harus longsor saat kendaraan berat lainnya melintasinya atau terhenti saat tidak mampu untuk melewatinya, guys. Nah, bagi kamu yang sudah sering melintasi jalur daerah pegunungan Sumatera, kamu pasti tahu bagaimana para driver ini berjuang untuk menghantarkan kita ke tempat tujuan kita. Akhir kata saya berpesan, mari cintai bus-bus tanah air, berikut owner, kru, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Karena mereka juga adalah bagian dari orang-orang yang berjasa yang telah menghantarkan kita ke tempat tujuan kita, guys. Bravo Bus Indonesia, bravo Road of Sumatera, bravo, wow, wow, wow.